selamat sore, selamat malam, good morning, good afternoon, good evening, good anything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kusnu Syarifah Diah Kusuma, yang pada video pembelajaran ini akan memberikan informasi lagi seputar metode pengajaran. Saya akan berbagi pengalaman mengenai metode pembelajaran project based learning yang ada di mata kuliah manajemen event yang saya ampu di Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran FEUNY. Cekidot, tonton sampai habis. Menurut Afriani tahun 2015, pembelajaran berbasis project itu merupakan model pembelajaran yang berfokus dan berpusat pada peserta didik ya, dan memberikan pengalaman yang sangat bermakna bagi peserta didik. Pengalaman belajar peserta didik maupun konsepnya itu dibangun berdasarkan produk yang dihasilkan dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau disebut dengan PJBL itu menciptakan lingkungan belajar konstruktivis ya, di mana peserta didik itu membangun pengetahuan mereka sendiri dan pendidik menjadi fasilitator. Menurut Goodman and Strive tahun 2010. Biasanya ketika membuka suatu belajar mengajar dengan metode project based learning ini dibuka dengan suatu pertanyaan yang menantang atau a big question or essential question. Nah, kalau di project based learning juga memiliki tahapan yang akan dilampaui ketika mengajar metode ini ya. Yang pertama adalah merencanakan proyek atau design a plan for the project. Yang kemudian yang kedua itu adalah tahapan menyusun jadwal aktivitas atau create a schedule. Kemudian yang ketiga itu mengawasi jalannya project atau monitor the student and the progress of the project. Kemudian yang keempat itu ada yang disebut dengan tahapan penilaian terhadap produk yang dihasilkan atau assess the outcome. Kemudian yang terakhir adalah tahap evaluasi atau evaluate the experience. Oke. Setelah itu seperti apa sebenarnya implementasi metode project based learning ini di dalam mata kuliah manajemen event? Simak lagi. Baik. Di dalam mata kuliah manajemen event itu capaian pembelajarannya adalah untuk meningkatkan soft skill yang terdiri dari 4C ya, teman-teman, yaitu collaboration, critical thinking, creativity, dan juga communication. Saya akan menceritakan tahapan-tahapan metode pembelajaran project based learning ini dalam mata kuliah manajemen event. Yang pertama tadi adalah merencanakan proyek. Di awal perkuliahan saya akan membagi pasangan-pasangan yang mempunyai tugas untuk menggali ide event atau acara yang akan dibuat, dan ini nggak boleh samaan ya antar satu kelas dengan yang kelas lainnya, atau di dalam satu kelas itu memang tidak boleh sama. Jadi menuntut adanya kreativitas ide atau acara yang fresh dan segar. Kemudian mereka, pasangan-pasangan tersebut akan mempresentasikannya di dalam kelas. Gunanya adalah agar teman-temannya mengetahui gambaran secara besar event yang akan mereka sajikan nantinya. Di masa luring biasanya saya akan memilih dua, bukan saya ya, tapi teman-teman nanti di mahasiswa akan memilih dua event yang menurut mereka adalah layak untuk diselenggarakan bersama. Namun di masa pandemi ini mahasiswa memilih 5 event karena penyelenggaraan secara online, dan itu agak lebih mudah penyelenggaraannya karena biasanya kalau online tidak terlalu banyak perlengkapan seperti itu ya. Lalu setelah ada pilihan acara 2 atau 5 acara besar ini, tugas saya adalah membagi kelompok. Kenapa tidak mahasiswa yang memilih kelompok mereka sendiri? Karena saya ingin mengukur atau istilahnya memberikan gambaran kepada mahasiswa bahwa ketika kalian berada di dalam dunia kerja pun ya secara real itu tidak bisa yang namanya memilih-milih teman ya, atau
bolo-bolonan ya kalau dalam bahasa Jawa. Jadi mereka berlatih beradaptasi dengan karakter yang berbeda, dengan teman yang berbeda, dengan seseorang atau berbagai kelompok yang mempunyai karakteristik berbeda. Jadi mereka harus beradaptasi. Nah, sampai di sini mereka harus kemudian mempresentasikan kembali ya lebih detail lagi acara yang akan mereka sajikan. Di sini mereka harus benar-benar merencanakan proyek dengan bagus gitu ya. Mereka akan menyajikan proposal mereka untuk dipresentasikan kembali dalam kelas. Kemudian di tahap kedua itu ada yang namanya menyusun jadwal aktivitas. Nah, tentunya setelah terbagi kelompok dan mereka menyusun tim mereka yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan so on dan lain sebagainya. Mereka harus mempunyai timeline, teman-teman. Kapan mereka harus menyelesaikan proposal sponsorship, kapan mereka harus mungkin membutuhkan oprek ya atau open recruitment volunteer, kapan mereka harus mencari peserta dan lain sebagainya. Itu sudah harus tertata, harus ada timelinenya, dan timeline ini harus disepakati serta disiplin dilaksanakan, karena kalau tidak mungkin mereka akan mendapatkan kendala, yaitu soal biaya dan lain sebagainya. Oke, kemudian di tahap ketiga itu ada tadi yang namanya mengawasi jalannya proyek. Nah, di setiap minggu ketika ada pelajaran mata kuliah manajemen event ini, mereka setiap kelompok yang dipimpin oleh ketuanya harus melaporkan progress report mingguan mereka ya, dan tidak boleh diwakili hanya satu orang saja, misalnya ketuanya atau sekretarisnya. Semua anggota kelompok di dalam satu tim itu harus bicara. Misalnya sekretaris sudah melakukan apa minggu itu, bendahara juga, kemudian seksi dokumentasi, mereka harus melaporkan setiap minggu kegiatan mereka. Nah, semua kelompok melakukan hal yang sama. Kemudian setelah itu di nomor 4, tahapan yang keempat adalah penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Oke, setelah progres mingguan selesai sampai pada hari H pelaksanaan, lalu setelah pelaksanaan selesai terus ngapain? Nah, tentunya kami ada penilaian ya. Saya melakukan penilaian. Baik saya lakukan secara langsung setiap minggu itu ya. Saya sudah melakukan penilaian sejak awal. Lalu kalau acara udah selesai, kemudian mereka mulai mengumpulkan semua portofolio ya, baik dimulai dari awal yaitu proposal, presentasi, PPT-nya, kemudian per bidang mengumpulkan tugas-tugas mereka, ketua, sekretaris, bendahara, semuanya mengumpulkan produk yang dihasilkan ya. Karena kan kalau di manajemen event itu belajar segala hal. Ada yang kearsipan, ada yang kehumasan, ada yang desain dan lain sebagainya, itu harus mereka kumpulkan semua. Lalu dokumentasi terutama ya, itu ada mereka harus menyajikan video teaser, company profile, after movie, yang maksudnya behind the scene pelaksanaan itu mereka punya videonya. Dan mereka harus upload itu di sosial media mereka, terutama di YouTube ya. Nanti mereka mengumpulkan ke saya. Selain itu ada penilaian individu, yaitu nanti ada form yang saya bagikan kepada mereka yang isinya adalah identitas pengisi form itu serta penilaian terhadap teman dalam satu kelompok ya. Jadi saya harus tahu secara lapangan itu siapa yang aktif, siapa yang enggak, dan itu bisa saya dapat dari penilaian antar teman. Nah, ini seru banget menurut saya karena bakalan ketahuan tuh siapa yang cuman dompleng doang, kerjanya cuman ya numpang nama, itu akan ketahuan karena mereka akan secara jujur menilai teman-teman, dan itu sifatnya tertutup ya, hanya saya saja yang tahu. Kemudian di tahap kelima ada evaluasi. Ini tentunya evaluasi tidak hanya mengevaluasi dari pelaksanaan acara itu, mengevaluasi teman, tetapi juga mengevaluasi diri saya sendiri sebagai pengampu mata kuliah manajemen event ini. Sebenarnya seru banget teman-teman, meskipun perjuangannya juga panjang karena banyak kendala yang akan dihadapi oleh mahasiswa. Tapi yakinlah, jika kalian bekerja dengan tim yang solid, tentunya kalian akan menciptakan event yang menurut saya akan menjadi kenangan indah kalian selama kuliah nantinya ya di Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di session terakhir nanti saya akan menyajikan video ya, cuplikan video dari after movie atau behind the scene salah satu acara di IO yang pernah terselenggara. Jadi kalian akan ada gambaran
seperti apa manajemen event itu dilaksanakan selama 6 bulan ini gitu ya. Nah, itu tadi teman-teman implementasi yang namanya metode project based learning dalam mata kuliah manajemen event. Saya rasa ini juga sangat menarik sebenarnya untuk diketahui oleh teman-teman ya. Saya tahu manajemen event tidaklah mudah, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, jangan cepat menyerah. Kekuatan kerjasama itu penting. Menggali potensi Anda untuk bisa berkomunikasi dengan baik, menggali kreativitas kalian, dan juga berani mengeluarkan pendapat serta critical thinking adalah fokus dari capaian pembelajaran manajemen event. Sekian dari saya, nanti lihat ya video cuplikannya. Dadah, goodbye, I love you. Sampai jumpa lagi. 6 bulan, 180 hari kurang lebih. Kita lewatin bareng-bareng. Perjalanannya panjang. Tapi nggak kerasa ya, semua yang diperjuangkan selesai juga. Oh ya, sebelumnya ini kami dari Enterprise Event Organizer. Dan ini cerita kami. Perjuangan ini dimulai dari mata kuliah manajemen event, di mana kita belajar untuk selalu berprogres, berkembang, dan ambis untuk nggak mau kalah dengan IO yang lain. Mata kuliah ini cukup berat. Kamu nggak akan kuat, biar aku aja, kalau kata Dilan. Tapi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kalau nggak ada dana kita ngawul, dana kurang kita yang pusing. Seperti organisasi pada umumnya, kita berjalan bukan tanpa kendala, selek, sindir-sindiran, diem-dieman. Udah jadi makanan kita sehari-hari. Justru hal-hal itu yang bikin kita punya chemistry. Semuanya dimulai dari nol. Mulai dari plan to do and check to action. Sekarang udah gak ada lagi nih ngawul pagi-pagi jualan baju bekas, ngadepin ibu-ibu absurd di pasar Sleman yang baju harga 2.000 masih ditawar. Udah gak ada lagi juga yang pusing-pusing nyari anggaran, nyari peserta, juga ngehubungin juri. Ini gimana nih? Peserta kita kurang 1 provinsi, kita nggak bisa masuk ke tingkat nasional. Yuk, bisa yuk. Jurinya udah dihubungin, Tas. Latu jangan lupa ya pamfletnya. Iya, ini lagi aku buat proposal sponsornya. Jangan lupa upload paid promote-nya teman-teman. Ini update anggaran minggu ini ya. Surat undangan kurang tanda tangan Pak Dekan lagi. Aduh. Mungkin dialog-dialog itu yang akan kita rindukan nanti. Biar bagaimanapun, apa yang kita mulai harus kita akhiri juga dengan baik. Di sisi lain kita nggak punya pilihan. Kalau udah kecemplung, yang mau nggak mau harus berenang. Ada satu hal yang bikin kita kuat. Karena kita bangga saling memiliki. Mungkin ada beberapa yang kapok. Gak mau terlibat lagi dengan segala event karena pengalaman kali ini. Tapi percayalah, selalu ada hari-hari yang berat untuk orang-orang yang hebat. Salam, Enterprise Event Organizer. Salam 8 orang calon penguasa. Pengusaha maksudnya. Stay safe and healthy. Your body is priority. Sampai jumpa.